Mari kita berdoa dulu. Azam sini bikin doa. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Anak-anak semuanya, hari ini Pak Guru dan kalian semua kita akan membuat keyakinan kelas. Untuk itu, di sini Pak Guru sudah membawa sticky note, di mana nantinya Pak Guru akan memberikan kepada kalian satu persatu. Kemudian tolong tuliskan keyakinan kelas yang perlu kita sepakati menurut kalian masing-masing. Misalnya datang tepat waktu, memakai seragam lengkap, ya, ataupun yang lain seperti itu. Oke? Nah, ya, nanti tulis. Oke, anak-anak sudah ditulis pendapat kalian di situ? Memang sudah. Mari Pak Alis minta tolong tempelkan semua pendapat kalian di sticky note itu di papan tulis di sebelah sini ya. Oke, yuk ditempelkan. Oke, di sebelah sini. Ya, gantian ya. Oke anak-anak semua, ini di papan tulis kita sudah ada beberapa keyakinan kelas menurut pendapat kalian masing-masing. Sekarang Pak Guru akan bagi ya. Oke. Ini memakai seragam lengkap. Oke, anak-anak, tadi Pak Guru sudah menuliskan dan membagi ini ada beberapa ya yang sudah kalian tuliskan sebagai keyakinan kelas. Yang pertama itu di sini ada kemudian yang kedua itu ada juga yang menuliskan Oke, nah, jadi ada beberapa hal juga yang perlu kita yakini ya. Yang pertama itu, yang keempat itu di situ ada. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa keyakinan kelas yang sudah kalian catatkan pada sticky note berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Sebelumnya, mari kita bacakan bareng-bareng ya keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, oke? Nah, yang pertama ada. Oke, kedua. Bagus, yang ketiga.
keempat? Yang kelima? Dan yang keenam ada? Nah, itu tadi adalah beberapa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Oke, anak-anak semua, sebelum kita akhiri agar kita lebih semangat, kelas 3 mana suaranya? Semangatnya, suaranya. Oke, semuanya terima kasih semuanya. Mari ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royhan, siswa DN Semampir 1, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Setelah saya belajar, saya membuat keyakinan kelas bersama Bagus dan teman-teman, dan akan berusaha meyakini keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Semoga saya lebih baik lagi memahami keyakinan kelas dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Semampir 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Semampir 1, yang kami hormati Bapak Agus selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang nantinya akan menyebarkan budaya positif di lingkungan SD Semampir 1, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bersama-sama hadir di dalam ruangan kelas 6 SD Negeri Semampir 1 guna mengikuti penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Hadi Utama SPD dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita sekalian selaku umatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Semampir 1 Kecamatan Keraksan Kabupaten Probolinggo, yang keempat adalah penyebaran budaya positif angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Hadi Murtaman SPD. Yang kelima adalah doa penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah untuk mengawali acara ini bersama-sama kita membacakan umul kita. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadirin yang wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Menja acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Ainur Jaria SPD. Kepada yang terhormat Ibu Ainur SPD disilakan. Bapak Ibu hadirin yang dimohon berdiri. Indonesia Raya tua kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Semampir 1 Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo. Kepada yang terhormat Bapak Andi Siska Firmantio SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kali ini, tepatnya pada acara penyebaran budaya positif CGD Angkatan 10 yang akan dilaksanakan oleh rekan sejawat kita guru Semampir 1 atas nama Agus Hadi Purnama. Jadi tidak banyak yang akan saya sampaikan pada sambutan kali ini, hanya saja saya selaku kepala sekolah dengan adanya agenda ini harapan saya nanti Bapak Agus bisa memberikan memberikan contoh perilaku terkait dengan budaya positif yang harapannya juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah kita, terutama di SDN Semampir 1. Jadi mohon kesediaannya untuk bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Jadi mungkin hanya itu sambutan dari saya sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Semampir 1 Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo. Acara selanjutnya yaitu penyebaran budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Hadi Murtaman SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah SD Negeri Semampir 1, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Negeri Semampir 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau menuntun kita dari arah yang gelap menuju arah yang terang benderang. Izinkan saya untuk memenuhi tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Saya sendiri Agus Hadi Murtaman, CGP Angkatan 10, akan menyampaikan penyebaran budaya positif di SDN Semampir 1. Jika Bapak Ibu guru dengan pernyataan berikut, hukuman dapat mendisiplinkan anak seperti meminta anak untuk berdiri di depan membersihkan kamar mandi. Setuju atau tidak? Tidak. Kurang setuju. Coba kenapa alasannya kok tidak setuju Ibu? Saya tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena kalau kita menghukum anak, mental anak itu akan down. Jadi dia nanti kurang semangat belajar, merasa diremehkan, merasa dikucilkan. Jadi menurut saya hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Yang lebih terutama meminta anak untuk berdiri di depan kelas karena suatu kesalahannya membersihkan kamar mandi, itu saya sangat tidak setuju. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain. Ya, terima kasih Bu Anu.
Ada pendapat yang lain? Ada yang setuju? Di Bu Holi berpendapat tidak setuju karena tidak mendiskusikan anak. Kalau Bapak Ibu yang lain gimana? Menurut Bapak Ibu? Tidak setuju. Ya betul. Hukuman dapat mendiskusikan anak karena katanya Bu Holi tadi ya tidak setuju karena anak akan minder nantinya ya, akan malu, akan down. Jadi menurut Bapak dan Ibu hukuman dapat mendiskusikan anak ini tidak setuju jawabannya. Next. Bagaimana cara Bapak Ibu guru di SDN Negeri 1 mewujudkan siswa yang berkarakter pendidikan Pancasila? Bagaimana menurut Bapak Ibu cara mewujudkan siswa yang berkarakter pelajar Pancasila? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana cara mewujudkan siswa berkarakter? Ya. Mulai dari budaya positif, Pak. Misalnya datang dengan bersalaman. Itu kan sudah menunjukkan anak sopan. Nah, berarti dengan kebiasaan yang budaya positif pada peserta didik pada saat anak-anak ke sekolah yaitu bersalaman atau berjabat tangan kepada bapak dan ibu guru. Selain itu apa lagi? Ada? Menurut bapak ibu selain Kebiasaan, Pak. kebiasaan tentang apa itu? Kebiasaan tentang Ya tentunya pembiasaan yang sudah dilakukan di lembaga kita, Pak, setiap harinya. Kita kan sudah ada pembiasaan. 5S ya, 5S bisa 5S ya. Sapa, senyum ya. Setelah itu kita membaca, senyap, kita literasi. Itu mungkin yang bisa mewujudkan siswa yang berkarakter pelajar Pancasila. Ya, betul apa yang dikatakan Sudah ada di SD Negeri Semampir 1. Ya, terima kasih Bu Olin atas jawaban yang berkarakter pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya next. Next. Nah, menciptakan budaya di dalam pelajar Pancasila, yaitu ada profil belajar pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global dan bergotong royong, kreatif, berdalam kritis serta mandiri. Next. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya berisi sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya berisi sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Next. Budaya positif menurut Ki Hajar Dewantoro. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah dari lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Mari mencoba. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika barang kesayangan dan berharga diminta oleh orang lain dengan berbagai macam cara? Misalnya dengan mengancam, merayu, menyuap, bisa juga dengan menghardik. Akankah Bapak Ibu memberikannya? Tidak. Tidak, coba contoh. Sebagai contoh, yaitu saya panggil Ibu Far di depan Bapak. Ibu Far tadi sebagai contoh tentang mempunyai barang yang akan direbut oleh Saya. Ibu
Ilusi. Nah, coba ibaratkan sampean yang mempunyai barang. Nah, ini, loh. Ini. Iya. Nah, barang kesayangannya yaitu HP ya. Ulfat mempunyai HP. Seandainya barangnya Ulfat ini diambil oleh Ilusi, akan diberikan apa tidak? Tidak. Ya, tidak. Karena Coba. HP kesayangan. Ya, coba bagaimana caranya? Ayo, Sampai mereka ada orang tersebut. HP ini kan ambil. Oh, nggak boleh. Ada HP-nya saya. Nggak boleh. Ya, ini contoh ya, barang kesayangan yang tidak boleh diambil. Berarti Ulfat ini mempertahankan barang miliknya, ya, yaitu yang sangat berharga untuk dirinya. Nah, kalau seumpama barang kesayangannya rela diberikan, bagaimana? Coba contoh barang kesayangannya. Diambil Ya. sama Ilusi. Coba contoh sekiranya barang kesayangannya diberikan, rela, ya rela, ya rela. Coba katanya bagaimana? Ya. Dengan baik, coba ibu mengutarakan. Coba. Kalau saya mau pinjam HP itu sebentar saja. Oh iya, buat apa? Ini saya mau rekod ibu saya. Iya, boleh. Terima kasih ya. Nah, inilah contoh barang kesayangannya yang diminta atau dipinjam oleh Ilusi. Ya, ya terima kasih. Monggo kembali ke tempat. Next. Apapun yang dilakukan maka teori kontrol Dr. William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa apa yang tadi dilakukan oleh Ilusi dan Bu Ulfat. Itu contoh bagaimana barang kesayangannya yang diambil dipaksa secara langsung oleh Ilusi, maka Ulfat ini tidak akan memberi barang kesayangannya. Kalau cara Ilusi meminta dengan baik, pasti akan Ulfat itu diberikan barang kesayangannya dengan cara meminta dengan baik, jangan merampas langsung. Lanjut, next. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Next. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Perbuatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung terhadap pendapat sang guru. Next. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka.
Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesannya. Next. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan dan akan dilakukannya. Next. Menurut Bapak dan Ibu guru di SD Negeri 1, apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah? Bagaimana? Apa yang menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah? Pembiasaan. Yang seperti tadi pembiasaan baik. Kata Bu Vika, pembiasaan baik di sekolah. Contohnya seperti apa? Pembiasaan baik. Mungkin setiap pagi kan banyak bapak ibu guru yang di depan untuk menyeberangkan anak-anak, itu bisa dari seperti kebiasaan baik yang sudah ada di SD Semampir 1, anak-anak paling bersalaman dari depan. Setelah itu di hari Sabtu ada kegiatan tafsir, maka pembiasaan tafsir untuk anak-anak. Mungkin itu adalah salah satu dari pembiasaan baik yang ada di sekolah kita. Ya, terima kasih Bu Rika. Apa yang dikatakan oleh Bu Rika itu betul. Ya, biasakan guru di depan menyambut kedatangan murid kita. Karena apa? Karena guru ya memberikan contoh yang terbaik untuk peserta didiknya, di mana kita harus membiasakan disiplin ya di dalam sekolah. Contohnya banyak sekali tadi yang dikatakan oleh Bu Rika, yaitu biasakan guru berdiri di depan kelas sebelum bel masuk, ya, yaitu selanjutnya diberi tanda khusus, contoh ada yang tos, ada yang berjabat tangan, ada yang sebagainya, ya, ada bermacam-macam variasi yang dilakukan oleh seorang guru. Next. Untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. 1. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. 2. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Setelah memahami tentang nilai-nilai kebajikan secara tidak langsung, siswa juga akan termotivasi untuk melakukan keyakinan dari dalam dirinya secara sadar. Next. 1. Memahami 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, ya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan serta kebebasan. Di mana bertahan hidup ini setiap manusia memiliki nilai-nilai tersendiri untuk bertahan hidup. Dan penguasaan, penguasaan seperti tadi tentang bagaimana kita bisa melakukan ide-ide yang melaksanakan apa yang dilaksanakan tentang bagaimana untuk membentuk anak menjadi anak yang berkarakter. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang maksudnya itu kita harus mempunyai rasa kasihan terhadap peserta didik.
Nah, tentang kesenangan peserta didik. Nah, itu peserta didik biasanya kan semangatnya sendiri dalam berbuat sesuatu. Nah, kita arahkan yang terbaik bagaimana kesenangan tersebut bisa dimanfaatkan tentang bagaimana cara anak tersebut bisa melakukan dengan baik. Kebebasan, kebebasan, anak-anak bebas untuk memilih apa yang mereka inginkan. Nah, bebas, maksudnya bebas bukan bebas sembarang untuk memilih yang tidak benar, tapi bebas melakukan keinginannya peserta didik. Apa yang diinginkan kita harus berusaha untuk memberinya dengan baik, sehingga untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah bisa berjalan dengan baik. Next. Nah, ini yang pertama, bertahan hidup. Salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Hal ini merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya umum diketahui oleh banyak orang, bapak, ibu, serta sudah tidak asing lagi dengan kebutuhan bertahan hidup ini. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, di antaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kita dapat memenuhinya dengan makan, tidur, hingga olahraga. Next. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima berkaitan dengan psikologis. Kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Next. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, tampil, didengar, dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan memiliki harga diri serta dianggap berpengaruh di dalam kelompok. Next. Kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Kebutuhan ini mengacu pada kebutuhan dasar manusia, penggerak untuk mandiri, memiliki pilihan, mengembangkan daya lentur dan otonom. Kita dapat memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan waktu senggang, liburan, dan memberikan ruang untuk merdeka. Next. Kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang, sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Kita merasa senang ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme, dan tertawa. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Next. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar manusia itu yang memiliki ruang hidup luas. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan dasar yang sama dan diupayakan supaya terpenuhi sesuai apa yang diinginkan. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan berkata seperti, "Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka.
Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ciri khas pembuat merasa bersalah adalah nada suara memelas atau halus atau sedih. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amanahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Next. Posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humoris, ya, untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi ketergantungan pada guru yang selalu memanjakannya. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berawal yaitu dari mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada pada konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, yaitu pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah.
Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan jawabannya, mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi bila diperlukan. Namun bila kita mengingat murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang didapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Itu sebagai seorang manajer, kontrol manajer. Ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ciri khas pada posisi kontrol manajer adalah nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Pada posisi manajer, suara guru atau orang tua sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, itu tidak boleh. Berkaca pinggang, nah maksudnya berkaca pinggang itu tidak boleh. Terlalu begini, kayak seorang bos ya. Atau bersikap seolah-olah menyesal, nampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau. Menempatkan diri sebagai teman murid, fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru.
untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, itu sebagai manajer, posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Next. Manajer, nah ini segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang perlu melakukan kesalahan itu. Guru sebagai manajer ya. Guru sebagai manajer, Anda akan meyakini nilai-nilai kebaikan dan dapat bertanggung jawab serta mandiri. Next. Nah, ini kolaborasi. Mandiri berarti bertanggung jawab ya, ke manajer. Untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, seorang guru harus memahami 5 posisi kontrol. Yang pertama, pemantau. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, yaitu penghukum, teman, dan manajer. Next. 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bahkan yang lebih parah lagi, dia akan selalu marah ya kalau diberi kontrol penghukum. Demikian Bapak Ibu materi yang sudah saya sampaikan tentang penerapan budaya positif. Nah, mungkin ada yang bertanya? Monggo, dipersilakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Bapak. Ya, monggo boleh. Nanti Pak ya. Ya, monggo. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Agus. Saya ini sebetulnya bukan bertanya, hanya sharing untuk menemukan solusi dari masalah saya yang ada di kelas sesuai materi yang sudah Bapak Agus sampaikan tentang budaya positif. Gini Pak, di sekolah saya, di kelas 5 itu ada 2 siswa yang mempunyai kebiasaan buruk menurut saya. Yang pertama, anak itu sering terlambat datang ke sekolah.
hari. Terus yang kedua, ada anak yang pada saat pembelajaran dia jarang memperhatikan materi saya. Pada saat saya melakukan asesmen, anak itu cenderung mencontek pekerjaan temannya. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi tentang budaya positif, solusi apa yang bisa saya berikan untuk kedua anak didik saya itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Halim. Pertanyaan yang luar biasa ya dari Bu Halim. Ya Pak Jun. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bu Halim. Nah, saya sebagai guru akan menerapkan segitiga restitusi, di mana saya akan memilih kontrol sebagai manajer. Nah, yang di awal tadi sebagai manajer, coba kita lihat, ayo apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, nanti akan ditanya seperti itu. Nah, baik, boleh. Nah, pertanyaan yang diajukan tadi tentang murid yang tidak memperhatikan gurunya pada saat pembelajaran. Nah, begini caranya. Sebagai guru, saya menerapkan segitiga restitusi, di mana di segitiga restitusi ini ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi murid itu dipanggil, disuruh duduk, akan ditanya sebagai sharing permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, maka kita akan bertanya, apa yang kita yakini? Apakah kamu yakinnya? Seperti ditanya secara halus ya. Ditanya secara halus, jangan sampai kita menekan kepada murid. Tanya yang baik. Jadi anak itu akan memperhatikan pada saat pembelajaran itu, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pasti kalau kita sebagai seorang guru memilih posisi kontrol sebagai manajer itu sangat tepat. Itu boleh bisa diterima. Terima kasih Pak Gus, nanti saya praktekkan di pembelajaran saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kurang lebihnya cukup itu aja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah penyampaian materi tentang penyebaran budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus Hadi Murtaman SPD. Tentunya materinya sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Ya. Semoga nanti bisa kita terapkan di dalam kegiatan kita sehari-hari, khususnya di lembaga kita SD Tercinta SD Negeri Semangat 1 Kecamatan Kerasan. Terima kasih yang disampaikan Bapak Agus. Semoga ilmunya nanti bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sebagai penghujung di acara ini akan disampaikan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Holis. Kepadanya waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara pemaparan terkait bagaimana budaya positif itu oleh Bapak Agus
dengan doa bersama dengan harapan apa yang sudah disampaikan oleh beliau juga bermanfaat dan bisa kita lakukan sehingga bisa membawa perubahan yang baik pada sekolah kita ini. Amin. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin amin. Hamdan syakirin, hamdan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nurul Khalid. Dengan berakhirnya doa, berakhir pula penyampaian budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Agus Hadi Murtaman. Saya Khalifah Wahyuni selaku pembawa acara, manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifah Wahyuni dari SD Negeri Semampir 1, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Saya merupakan rekan kerja dari Bapak Agus Hadi Murtaman SPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Probolinggo. Setelah saya menyimak dan mengikuti budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Agus Hadi Murtaman, saya memahami bahwa budaya positif sangat penting bagi anak-anak, khususnya bisa kita terapkan di dalam pembelajaran. Jika ada anak yang mengalami masalah, dari budaya positif yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Agus Hadi Murtaman, bahwa dalam menyelesaikan masalah kita diminta untuk melewatinya dengan mengadakan segitiga restitusi, di mana yang pertama kita harus bisa menstabilkan identitas, yang kedua kita melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga keyakinan kelas. Jadi dari ketiga tahapan tersebut anak dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Selain itu banyak sekali ilmu yang saya peroleh dari Bapak Agus Hadi Murtaman. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat membawa manfaat bagi pembelajaran, khususnya di kelas saya di SD Negeri Semampir 1, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.